Yo, what's up brodak, balik lagi sama gua Bang Tama 13. Buat kalian yang baru bergabung, tolong dukung gua dengan cara subscribe. Yo, daripada kalian makin penasaran, langsung aja kita ke ilir ceritanya. Gaskeun barudak. Scene diperlihatkan pada orang asing yang tengah peting sedang jogging karena mungkin kebelet ngising. Lalu di persimpangan jalan dikagetkan dengan pria misterius yang mengeluarkan sebilah pisau dan tanpa basa-basi langsung mencolok si penjogging itu hingga tewas. Lalu kita akan berfokus kepada janda muda yang uhuy. Kita panggil saja namanya Mama Sharon yang baru bangun bobo. Dan dia sedang memandang buku karya mendiang suaminya yang dicolok di awal film tadi. Sharon juga mempunyai anak yang tinggal bersamanya. Kita sebut saja namanya si Anthony. Si kalem tapi melempem. Sharon yang baru saja akan pergi ke kantornya dikejutkan dengan kedatangan pria yang membawa dus gelas losinan. Kita sebut saja namanya si Bernes. Dia adalah detektif yang menyelidiki kasus tewas suaminya Sharon. Lalu kita akan dibawa ke Anthony yang berada di kampusnya. Ketika Anthony membuka lokernya, dia harus direwaskan. Dengan gambar berserakan yang dimana gambar itu adalah foto-foto ibunya yang sedang memakai busana seksai. Di tengah keruwetan Anthony, tiba-tiba datanglah Bang Jago Brand Kilby, teman kampusnya yang selalu membuli Anthony. Ketika Brand sedang melakukan aksinya, datanglah seorang pria berambut klimis, kita panggil saja namanya Dylan, yang dimana dengan bahasa coolnya saja si Brand bisa ngacir. Si Dylan ini mampu melihat gerak-gerik setiap orang hanya dengan feelingnya saja. Dan dia tahu jika pandangan Anthony saat itu berfokus pada seorang wanita yang belum ia kenal. Si Dylan lalu dengan gagah beraninya mendekati wanita itu yang bernama Megan dan lalu mengenalkannya pada Anthony. Wah, tiba-tiba bager aya naon dia? Kade ah. Anthony, Megan, Anthony. Dan hayu kita ulin lagi ke kampusnya Anthony yang akan segera berlatih olahraga seruduk bagong. Dimana ketika dia sedang sendiri, si Bang Jago Brand kembali membuli Anthony dan mempermalukan dia di depan semua siswa. Tiba-tiba saat jam istirahat tiba, Dylan kembali menghampiri Anthony dengan rasa empatiknya Dylan yang tidak biasa. Anthony mulai mempertanyakan kebaikannya Dylan. Ternyata alasan Dylan baik kepada Anthony tidak lain dan tidak bukan, ternyata si Dylan juga anak broken home sama seperti Anthony. Dari sinilah persahabatan mereka mulai terjalin. Berpindah kepada Sharon yang sudah berada di kantornya bersama asistennya itu, dia memberitahu kepada Sharon jika rumahnya yang Sharon jual sudah siap diposting di Tokopedia. Sosial media maksudnya. Maaf kawan. Singkat cerita, Mama Sharon sudah pulang dari kantornya dan sedang keheranan karena anak semata wayangnya itu belum ada di rumah padahal jam pulang dari kampus sudah lewat. Dan ini juga waktunya si Anthony ngajahitan popoyan. Di tengah kehariwangan Mama Sharon, Anthony ternyata pulang bersama Dylan. Si Anthony yang tadinya selalu memasang muka perang kepada mamanya, sekarang menjadi Anthony yang ceria dan penuh gairah. Dan dia pun meminta izin kepada mamanya untuk mengadakan pesta di malam hari. Mama Sharon mulai kebingungan sekaligus bahagia dengan tingkah laku anaknya itu. Karena yang kita tahu sebelum Anthony mengenal Dylan, si Anthony ini anak yang tidak ramah kepada mamanya. Doraka si Anthony, maneh kaindung gitu patut. For swimming. Tonight? Oh, I'm sorry. Singkat cerita, malam pun tiba, anak muda mengatur rencananya. Saat mamanya Anthony memandang teman-temannya, ada salah satu teman-temannya yang liar. Saat Sharon melihat teman-temannya Anthony, si Dylan yang tadi pulang bersama Anthony, ternyata dia juga melihat ke arah Sharon yang dengan tatapan tajamnya membuat Sharon salah tingkah. Lalu untuk melancarkan aksinya kepada Sharon, Dylan pun beralasan ke Anthony untuk pergi ke toilet. Yang ternyata si Dylan malah nyungsep di kamar Sharon. Benar kan cek enggaknya? Dylan? Dan tanpa diduga Sharon memergoki si Dylan. Karena si Dylan ini manusia 1000 cocorot, maka dengan mudah Dylan bisa membalikan keadaan yang akhirnya membuat Sharon terpesona pada Dylan. Modus!
Setelah party usai, Sharon membicarakan Dylan kepada Anthony yang dimana Sharon memuji kepribadian Dylan. Mulai kasem-sem. Lalu di keesokan harinya ternyata si Dylan mulai melancarkan aksinya kembali dengan menyamar menjadi orang kaya yang akan membeli rumah Sharon. Setelah jauh kesana kesini melihat rumah Sharon, ternyata Sharon ngadon curhat pada si Dylan yang ternyata alasan Sharon menjual rumah itu dikarenakan tidak mau teringat kembali kenangan bersama mendiang suaminya yang sudah meninggal. So why are the owners selling an awesome place like this? Because I hated it. Satu hari setelahnya si Dylan kembali nyamper ke Anthony untuk pergi ke kampus. Yang kedatangan Dylan tidak Sharon sadari sehingga hal itu membuat Sharon menjadi salah tingkah. Oh my God, Dylan. Sorry about. It's your house. Dalam percakapannya Sharon, dia berterima kasih kepada Dylan karena sudah membuat Anthony anaknya itu menjadi lebih baik, rajin menabung, rajin gegero, tara telat ngaji, jeung jauh tina judi. Sesampainya Dylan dan Anthony di kampus, mereka tidak sengaja bertemu Megan yang begitu saja melewati mereka. Karena Dylan tahu Anthony menyukai Megan, Dylan pun menyuruh Anthony mengejar untuk mengajaknya berkencan. Go. Lalu berpindah di malam hari, si Anthony yang berhasil mengajak Megan untuk berkencan, Dylan malah merencanakan sesuatu memanas-manasi agar Anthony bisa mengajak Megan kencan keluar. Sedangkan Dylan dan Mama Sharon hanya diam saja di rumah menunggu kepulangan Anthony dan rencana itu pun berhasil. Saeutik deui lah pokona mah. Dylan yang berada di rumah bersama Sharon saling bercerita tentang kehidupan mereka, di mana saat Dylan ngebacot dia pun mulai mengeluarkan pesonanya. Disitulah Sharon mulai salting dan membuatnya seketika gerah. Sharon yang mulai haredang dengan situasi itu lalu pergi dan mulai membasahi badannya di antara kokocor cai. Mandi wae kitulah meni hese teuing. Di mana saat Sharon sedang asik membasahi sekujur badannya, ternyata Dylan sedari tadi berada di hadapan Sharon dan Dylan mulai membuka bajunya. Lalu Dylan masuk dan terjadilah. Berpindah ke Anthony yang akan beradu jigong bersama Megan, tapi pas lagi ngeunah-ngeunahna tiba-tiba si Anthony mempunyai firasat buruk yang entah kenapa saat itu terlintas saja di pikirannya. Dan karena hal itu Anthony mengajak Megan untuk segera pulang. Lebar euy. Padahal masa ancelom heula si Anthony teh. Lalu sampailah Anthony di kediamannya yang untungnya Dylan sudah beres menunaikan pengenceran odolnya. Lalu di keesokan harinya saat di kampus, si Bang Jago Burn menghampiri Megan untuk menyampaikan tentang siapa Dylan sebenarnya. Karena mungkin si Burn ini kurang puas membuli Anthony jika si Dylan masih terus berada di sampingnya. Lalu si Burn berencana akan menyingkirkan si Dylan dengan bantuan dari Megan. Tapi saat itu Megan menolaknya karena Megan tahu jika si Burn ini hanya iri saja kepada Anthony. Ternyata rencana Burn tadi terdengar oleh Dylan dan hal itu sudah pasti akan membuat Burn mendapatkan masalah besar. Ketika mereka kebetulan akan kembali bertanding seruduk bagong, saat itulah Dylan pun merencanakan sesuatu bersama Anthony untuk mencelakai Burn lebih dulu. Mamam siata. Di scene berikutnya, Dylan kembali menghubungi Sharon untuk bertemu malam ini di rumah lamanya. Namun Sharon yang pergi menemui Dylan di malam itu, tanpa mereka sadari, Megan telah membuntuti Sharon dari belakang. Sedangkan Sharon dan Dylan sudah pasti akan melakukan ajul gedang untuk kedua kalinya. Mantap. Di keesokan harinya Megan menghubungi Anthony untuk memberi kabar tentang yang Megan lihat semalam. Setelah mereka bertemu di kampus, Megan memberi bukti rekaman itu kepada Anthony yang dimana Anthony masih kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Tilil. Geus nyaho eta indung maneh teh Priki Ciwis jeung si Dylan masih we bingung. Tilil. Must have been hard. Wait, Anthony, hold on. Anthony yang masih shock di rumahnya kembali mendapati pesan dari Megan, di mana Megan menyuruh Anthony ke rumah Dylan dan Dylan akan menjelaskan semuanya yang terjadi. Ternyata pesan itu sebenarnya bualan Dylan saja untuk menyandra Anthony. Lah, nah jadi panjang gitu masalahnya. Penasarin? Lanjut. It sticks.
Lalu Dylan kembali mengirim pesan ke Sharon untuk menemui dia di rumah lamanya. Sharon yang sudah berada di sana pun dikagetkan dengan video seorang anak yang sedang bermanja kepada ayahnya. Yang ternyata video itu adalah kenangan kebahagiaan Dylan semasa kecilnya yang harus hancur ketika Sharon datang di kehidupan mereka. Dan ibunya Dylan yang mengetahui perselingkuhan Sharon dan ayahnya membuat ibu Dylan depresi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Begitu pula ayahnya Dylan yang terobsesi untuk menjadi orang kaya, dia juga mengakhiri hidupnya karena tidak bisa memiliki Sharon. Ternyata selama ini Dylan mendekati keluarga Sharon tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut balas dendam atas kehancuran keluarganya yang diakibatkan oleh Sharon. Saat Sharon tersudut, Dylan memaksa Sharon untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pisau yang sama ketika dulu keluarga Dylan mengakhiri hidup mereka. Do the right thing. Ketika Sharon dan Dylan dugdak, Sharon bisa melarikan diri dengan melukai Dylan dan langsung ngabret pergi keluar. Dan untung saja Teddy tiba di waktu yang tepat. Lalu mereka mencari Anthony yang ternyata tidak ada di rumah itu dan mereka melanjutkan pencarian di dalam hutan. We have to go. Where? We have to go. Ternyata Anthony dan Megan yang disekap oleh Dylan di hutan sudah bisa lebih dulu melarikan diri. Di tengah pencarian Anthony, penyakit bengeknya Teddy kembali kambuh yang mengharuskan Sharon jalan terlebih dahulu untuk mencari Anthony. Dan ketika Teddy sendirian, ternyata Dylan diam-diam mengikuti mereka dan melukai Teddy dari belakang. Lalu Dylan mengejar Sharon yang masuk ke dalam hutan di mana Dylan harus melihat pemandangan seorang ibu yang melindungi anaknya dan hal itu malah membuat Dylan semakin iri karena yang kita tahu Dylan tidak bisa mendapat kasih sayang itu di waktu kecilnya akibat insiden perselingkuhan Sharon dan ayahnya. Emosi Dylan yang semakin memuncak itu harus terhenti karena Megan diam-diam dari belakang menyergap Dylan. Saat itulah terjadi dugdek di antara mereka berempat yang pada akhirnya Dylan bisa Sharon tumbangkan. Dan di akhir cerita Sharon berhasil menjual rumahnya dan kemudian mendatangi Teddy yang ternyata di sana Teddy belum tewas. Sharon mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dari Teddy dan apakah mungkin setelah ini Mama Sharon akan melakukan pengenceritan bersama Teddy? Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Alah eta mah anu Mamang AQ7 idola aing tah eta Mamang John teh. Semoga rezekinya nular. Amin. Hal yang bisa dipetik dari video ini maka perselingkuhan itu memang ngeunah tapi itu adalah awal dari kehancuran hidup kalian. Jika kalian mampu, daripada harus berselingkuh mending poligami solusinya. Namun jika kalian tidak mampu, maka baby oil solusinya. Bye-bye. Lagi muka panto. On. Banget. Ngerekam ya. Ceplok. Bisa diulangi deh. Suruh ulangi. Ayam biasa Liar banget. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.